Udah maghrib, kita itu sholat bang di sini itu, sholat maghrib. Itu dia sholat maghrib, saya sampai yang bikin seherannya lagi itu sampai lupa rakaat terakhir. Ini kejadian pertama. Saya buka kamar itu, ternyata dalamnya ada lukisan bang. Lukisan? Lukisan perempuan yang dilihat sama istri. Hah? Nah itu yang gangguin kamu itu. Pantes selama ini saya sholat nggak bener. Halo Sobat Totem, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Serah. balik lagi bersama gue Nardi. Dan pada malam kali ini, gue sudah kedatangan nih seorang narasumber yang memiliki kisah waktu ia jaga rumah villa yang ada di Bogor. Dan narasumber gue ini sempat mengalami kejadian-kejadian ketika ia menjaga di malam hari. Mau tahu seperti apa nih kisahnya? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Wawan. Selamat malam, Apa kabar nih? Baik. Udah, Nah, kawan, syukur terima ya. kasih nih sudah hadir datang ke sini untuk membagikan sebuah kisahnya nih. Waktu jaga rumah villa. Iya. Villa di Bogor. Oke. Nah Kang, ini kan rumah villanya itu begitu luas nih Kang ya? Iya, luas. 1000 meter. Iya, 1000 meter. Oh, gila. Nah, waktu itu sempat mengalami kejadian apa aja tuh Kang? Itu istri kesurupan Hmm. di situ. Terus dia ditidurin sama genderuwo. Oke. Terus dia lihat lagi sosok wanita yang pakai baju adat Jawa gitu ya, kemben. Terus sama bunyi kepakan sayap di malam hari. Sholat pun diganggu bang, sampai lupa. Sampai sholat pun juga diganggu. Iya, saya sampai lupa rakaat. Jadi berarti Kang Wawan ini jaga rumahnya itu nggak sendirian, berarti sama istri nih? Iya, sama istri saya. Berdua berarti? Berdua. Nggak kira sampai nggak kuat ya? Iya. Oke. Nah Kang, sebelum Kang Wawan ini ditugasin untuk jaga villa itu pertama kalinya tuh si pemilik rumah minta kamu jaga itu berapa hari sih Kang? Mintanya itu cuma 2 minggu. Awalnya? Awalnya 2 minggu. Oke. Tapi jadinya sebulan. Tapi jadinya sebulan? Iya. Oke. Mungkin ditahan dulu nih untuk Oke, ceritanya nih Kang Wawan. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Kang Wawan, kalian bisa tonton dan simak video nih sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang mau jadi narasumber dan mempunyai cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Wawan, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, Kita mulai. Jadi di suatu hari kita lagi santai nih bang nih. Saya santai bersama istri di pagi. Di situ kita ngobrol sama istri, bercanda gitu kan ya. Memang itu kan kalau pagi hari itu kita selalu berjemur, jemur badan biar hangat gitu. Tapi di sini terdengar sayup-sayup langkah dari kejauhan. Serasa tidak lama kemudian di sudut kiri saya itu ada yang datang, ternyata yang punya villa tersebut. Bertanyalah dia, Pak Wawan, ya Bu, saya kira siapa? Ada apa Bu? Ini Pak Wawan, saya mau berangkat ke Jawa. Saya titip villa saya dulu ya. Nanti setelah Idul Fitri 2 hari, Pak Wawan ke rumah saya, serah terima kunci. Memang di sini posisinya si ibu tersebut itu kita di bulan Ramadan. Nah, udah gitu si ibu cerita, bilang sama saya, nggak lama si ibu pamitan lah di hari itu juga. Pak
pamitan. Sudah pas di hari raya Idul Fitri, saya sama istri nih, udah beres sholat, udah beres apalah segala macem gitu. Saya nanya sama istri, yang nanti kita ke rumah si ibu ya. Kita berdua dulu ke sana. Akhirnya setelah sholat Idul Fitri, kira-kira jam 10, saya berdua mengendarai kendaraan bermotor. Memang jaraknya villa itu jauh dari rumah. Kira-kira adalah sekitar setengah kilometer jaraknya tuh. Saya pakai motor, sama isi berdua jalan gitu, ngobrol di jalan gitu kan ya. Biasa lah ya cerita. Tak lama kemudian kita tuh sudah sampai di penghujung jalan yang ke arah rumah villa tersebut. Oke. Masuk ke jalan itu, kita ketok pintu, berhenti, standarkan motor dulu. Itu pagarnya itu besar bang, pagarnya tuh, pagar rumahnya besar ke atas gitu. Terus kebetulan pintu itu nggak dikunci, pagarnya itu. Saya buka lah pagarnya. Saya lihat dari kejauhan dari pintu gerbang itu, ternyata pintu rumah utama sudah terbuka sedikit. Melangkahlah saya ke situ, pelan-pelan sama istri. Ketok pintu, tak. Assalamualaikum Bu. Kebetulan si ibunya pun lagi ada di ruang tengah. Dia lagi nonton TV, lagi kumpul-kumpul sama keluarganya tuh. Menghampirilah dia. Ya Pak Wawan ya? Ya Bu. Masuk Pak Wawan? Ya Bu, makasih. Akhirnya saya masuk dan duduk di ruang tamu tersebut. Situasi di situ itu ada satu kursi panjang, satu kursi satu orang ke kanan kiri, dan di sampingnya pun ada satu kursi. Di situ kita berbincang, membicarakan soal villa yang akan dititipkan. Ibu ini bagaimana villa mau dititipkannya? Berapa hari ibu akan berangkat? Terus jam berapa ibu berangkat? Akhirnya si ibu itu bilang, saya berangkat itu pagi Pak Wawan, kira-kira jam 5:30 katanya tuh. Ya lah Bu, kalau gitu saya nanti jam 5:30 sini. Hari apa nih Bu berangkatnya? 2 hari deh. Jadi dari sekarang nih Pak Wawan, 2 hari yang akan datang kesini lagi. Ya Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya bersama istri saya. Tak lupa kita maaf-maafan dulu. Udah gitu saya pulang bersama istri, mengendarai motor menuju rumah tinggal saya. Setelah waktu yang ditentukan, 2 hari kemudian saya ke rumah si pemilik villa sendirian dulu. Nah, saya ke sana mengendarai motor pagi-pagi jam 5:30. Sampailah saya di rumah tersebut. Tak lupa juga saya menyapa dan salam. Tapi itu dia ternyata di situ kondisinya tuh rumah memang dibuka pintunya itu makin lebar bang. Saya ketok pintu, tok. Saya lihat dari kejauhan, oh ramai sekali nih rumah nih. Banyak orang-orang kumpul. Ada anak-anaknya di situ, ada keponakannya. Memang kan rencana mereka tuh hari ini tuh akan berangkat. Gitu. Akhirnya, Assalamualaikum. Adalah anak perempuannya. Jadi profilnya di sini adalah pemilik villa tersebut. Di rumah itu ada satu bapaknya, satu anak perempuannya, satu ibunya. Nah, karena ada rencana mau ke Jawa, jadi semua saudara itu kumpul di situ. Jadi dia tuh berangkat bareng-bareng ke ceritanya bang, dia tuh. Okay. Nah, dari kejauhan itu anaknya tuh menyapa dia. Pak Wawan ya? Ya, waalaikumsalam Pak Wawan. Sini masuk dulu. Ini si ibunya lagi siap-siap dulu mau mandi. Ya, saya tunggulah di ruang tamu. Nggak lama si ibunya datang ke saya tuh. Dia datang, udah siap-siap Pak Wawan. Ini kuncinya, saya akadnya dulu. Jabat tangan dulu ya Pak Wawan. Akad, ya ini kuncinya saya serahkan dulu. Ibu berserta keluarga mau berangkat ke Jawa, titip villa ini dengan baik.
Saya bilang, iya Bu, saya akan jaga villa ini. Memang di situ luas sekali villanya Bang. Jadi dari perkiraan bangunan itu luas tanahnya itu 1000 meter, luas bangunannya 500 meter, terus ada lagi sisa halaman totalnya itu kurang lebih total halaman samping, kanan, kiri, belakang, depan itu perkiraan saya adalah 500 juga. Cukup luas Bang itu rumah itu. Nah, akhirnya di pagi itu jam 7 pagi si ibu, bapak, dan anaknya beserta yang lainnya pun berangkat. Tak lupa juga saya mengantarkan beliau ke depan jalan. Jadi lokasinya itu dari rumah villa itu ada gang kecil turun ke bawah untuk menuju jalan raya. Nah disitulah ibu dan beserta keluarganya mengendarai mobil untuk menuju ke Jawa. Di situ saya tinggal sendirian Bang. Akhirnya saya balik lagi ke villa untuk kunci pintu utama, terus kunci pintu gerbang, dan saya pulang ke rumah. Setelah saya sampai di rumah, saya bertemulah bersama istri. Saya bilang, yang nanti kita ke sana siang ya. Kira-kira jam 2 deh, kita ke sana siang. Kata istri, iya kita ke sana. Pakai motor aja ya, iya. Sudah jam 1 siang, saya berangkat bersama istri ke sana. Berangkat sama istri, setibanya saya di villa tersebut, buka kunci gerbang, buka kunci pintu, kita beres-beres di situ, nyapu, bersih-bersih. Akhirnya tak terasa sudah jam 6 sore, maghrib. Udah maghrib, kita itu sholat Bang, di sini itu, sholat maghrib. Itu dia sholat maghrib, saya sampai yang bikin seherannya lagi itu, sampai lupa rakaat terakhir. Ini kejadian pertama. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat, tapi ini 4 rakaat. Aneh kan? Saya aja nggak sadar, tapi istri saya tahu. Untungnya saya diingatkan sama istri di tempat saya. Pak, salah sholatnya, diulang lagi aja. Diulang lagi kita sholatnya di situ. Udah gitu, udah beres sholat, kita nonton TV biasa di hari pertama itu kan ya. Karena udah gak ngerasa apa-apa, nyaman kan di situ. Akhirnya gak kerasa udah mulai pagi, kita berangkat pulang lagi. Itu jam 6 pagi. Nanti siangnya pun kita kira-kira jam 3 setelah asar lah ya. Kita berangkat lagi ke rumah tersebut. Di tengah-tengah perjalanan menuju villa, itu kita seperti biasa Bang, pakai motor terus kita jalan tuh. Bercanda lagi sama istri segala macem lah gitu kan ya. Sampai di rumah ternyata udah mulai sampai, kita buka gerbang. Nah ketika udah buka pintu gerbang, kita beres-beres seperti biasa. Terus udah gitu nonton TV. Udah maghrib itu kan nonton TV, sholat. Nah di sini itu. Di situ udah kejadian itu sudah mulai ada Bang, yang bikin aneh di situ. Dan kita pun baru sadar gitu, ternyata situasi di sini di hari kedua kita merasakan tuh ada yang aneh di rumah villa tersebut. Anehnya itu kalau setiap maghrib itu suasananya tuh kayak abu-abu gitu Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bang, di abu-abu itu. Jadi pandangan mata kita berdua itu di setiap ruangan itu kayak gelap, padahal lampunya terang. Di dalam villa tersebut itu tuh terang sebetulnya, tapi kayak gelap. Cuman kita berpikir, oh mungkin ini hanya kebetulan aja kali ya, atau mungkin lampunya lagi spanning gitu. Kita mah positif aja gitu. Nah, di hari kedua kita nginep. Nah, lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga kita nginep itu di waktu jam setelah maghrib. Kita kan lagi nonton ya Bang ya.
nonton TV, lihat acara-acara TV gitu. Kita fokus ke TV gitu kan. Itu kita nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada pikiran apa-apa. Memang kalau suasana memang terasa di situ. Angkernya itu kerasa. Karena kita nggak punya pikiran jelek, kita positif aja. Istri pun demikian, dia merasakan hal yang aneh di hari ketiga itu. Nah, kita nonton TV di situ, udah jam 11, tidur nih, antuk ceritanya. Memang kan ruang TV itu saya akan jelaskan dulu ya. Itu ruangan besar bang, ruang TV itu. Dia besar. Di sini di kanan itu ada bangku, yang bangku panjang berisikan 3 orang. Bangku yang kirinya itu berisikan 3 orang. Nah, bangku yang sebelah sininya itu berisi 1 orang. Jadi kita ini di sini nih, bangku kanan atau bangku kiri. Yang kanan istri, yang kiri saya. Saya lagi biasa duduk anteng-anteng gitu kan, nonton TV gitu. Akhirnya udah jam 11, yang kita tidur yuk, kayaknya udah malam deh. Kita emang di sini aja tidurnya, nggak usah di kamar gitu. Emang kenapa kalau di kamar, kan saya tuh. Kayaknya di kamar nggak enak deh. Tapi kalau bisa mah kamar ini biar lebih enak, soalnya kan di ruang tamu itu banyak nyamuk. Nah, saya tuh kita udahlah tidur di ruang TV itu, samping istri, samping kanan saya. Tidur, itu gelisah bang, saya tidur situ. Nggak tahu kenapa gelisah aja bawaannya tuh. Balik ke kanan nggak bisa, balik ke kiri nggak bisa, tetap aja gelisah. Tapi kalau istri mah tidur dia, cuma saya doang yang enggak. Akhirnya saya bangun istri aja deh. Yang pindah aja ke kamar. Yuk Pak, ke kamar. Aku juga sama pegal di sini badan aku tuh. Ya udah deh, ke kamar aja. Akhirnya saya pindah ke kamar itu jam 1 malam. Pindah ke kamar. Itu di dalam kamar, lampunya itu remang-remang. Nggak terang kamar itu. Karena kita udah ngantuk, kita nggak peduli lah mau kayak gimana juga ya. Yang penting mah tidur aja deh. Tidur lah di situ. Udah tidur gitu, kalau saya tuh tidur di kamar itu nyaman bang, tapi istri nggak nyaman. Nggak nyaman dia tidurnya. Ke kanan, ke kiri dia, gelisah apa gimana gitu. Saya tidur, istri pun tidur. Cuman yang bedanya si istri ini tuh dia tuh ngerasa badannya tuh kayak yang didudukin sama sesuatu makhluk gitu. Nah, jadi kenapa saya tahu? Jadi ini bang. Setelah saya pulang dari villa tersebut, kan pagi. Saya pulang pagi, sampai di rumah, istri baru bilang, kamu tahu nggak kenapa aku tuh nggak nyenyak tidurnya tuh, gelisah banget tidurnya. Bahkan dadaku sesak. Kenapa? Saya bilang. Itu aku lagi tidur merem. Terus aku buka mata. Itu di dada aku tuh ada yang ngedudukin. Tapi saya emang nggak lihat. Saya sama sekali nggak lihat. Yang tahu itu istri. Saya tanya lagi. Jenisnya seperti apa yang dudukin kamu itu? Dia tuh tinggi, besar, berbulu. Itu saya didudukin, makanya itu susah buat tidur. Mah kan nggak tahu ya. Tuh taunya cuma aku tuh balik kanan, balik kiri. Nggak lama dari situ, aku tuh nggak bisa gerak kak. Kayak ngerap-rapan gitu. Tapi aku ngawal kamu tuh kayak nggak bisa, kayak yang jauh. Dia bilang gitu. Pada akhirnya saya bilang, ya udah deh. Nanti kita kesana lagi pengen tahu. Kalau misalkan masih kamu gak nyaman, kita nggak usah nginep, kita pulang aja. Akhirnya di sore hari, udah pas sholat asar, kita berangkat lagi ke situ. Kita berangkat lagi, beres-beres, seperti biasa lah gitu kegiatan pada umumnya gitu kan ya. Nah, malamnya kita nonton TV, terus acara TV seperti yang dia suka lah, dia kan suka film horor bang. Oh iya, nonton terus di situ dia. Terus udah gitu kita udah jam kurang lebih jam 10, kita lagi anteng nih bang,
nyandar gini nih. Abang nyandar. Kalau saya ngelihat, istri saya ngelihat sesuatu lagi. Ini beda lagi bang makhluknya bang. Dia tuh sosoknya itu wanita. Wanita pakai kemban. Kayak adat Jawa gimana sih bang? Jadi sini tuh ke bawahnya tuh kayak sarung gitu loh. Adat Jawa kayak kemban terus pakai apa lagi gitu. Kayak selendang gitu. Itu bawa ember. Arahnya itu dia dari arah kamar mandi. Dia jalan masuk ke kamar sebelah. Saya kan biasa kan kamar di kamar nomor 2. Ini masuk ke kamar nomor 3. Padahal itu pintu tertutup. Tapi dia masuk ke situ. Oke. Masuk. Kalau saya mau ngeliat, tapi istri saya ngeliat. Kenapa dia bisa lihat? Karena kebetulan istri saya ini baru proses dalam penyembuhan bang. Penyembuhan? Iya. Dia tuh kena santet bang. Makanya dia bisa lihat. Istri saya ini belum bersih. Dia tahu apa yang ada di rumah itu dia tahu. Apa yang dia lihat dia tahu. Nah setelah itu, setelah si makhluk itu masuk, barulah si istri bilang, itu di kamar sebelah kayaknya ada masuk deh. Apa tuh yang masuk? Itu kayak perempuan saya lihat. Tapi Ama nggak lihat deh yang. Aku ngeliat, coba lihat di kamar, buka, ada apa di situ, di kamar itu. Dengan rasa was-was dan khawatir, bang, saya mau nggak mau harus buka kamar itu. Iya. Akhirnya saya buka lah kamar itu. Emang jaraknya nggak jauh. Ruang TV, ini di sini kamar nih, kamar. Makanya cuma tinggal bangun, jalan, buka. Kebetulan di kamar itu pintunya nggak dikunci. Karena yang dikunci itu cuma satu kamar. Adalah kamar bapak dan ibu yang dikunci. Saya buka kamar itu, ternyata dalamnya ada lukisan bang. Lukisan? Lukisan perempuan yang dilihat sama istri. Hah? Iya. Bener bang. Lukisannya itu persis mukanya. Kenapa saya panggil? Yang ini ya? Iya. Saya merinding dong. Naik nih. Naik. Kuduk naik. Asli beneran. Kayak gimana bentuknya yang? Katanya. Ini betul kayak gini. Bentuknya sama. Iya kayak gini. Orangnya sama. Iya kayak gini kata dia. Itu di malam hari bang. Wah saya pikir waduh udah gak nyaman nih. Saya bilang gak bener nih. Akhirnya saya perhatiin ya itu. Kalau saya perhatikan lukisan itu bang, abang percaya nggak? Hidup. Maksudnya hidup? Lukisan hidup sama lukisan mati itu beda bang. Nih ya, kalau lukisan hidup itu dia seperti nyata bentuknya. Gambarnya itu kayak gambar nyata gitu. Tapi kalau misalkan yang mati itu gitu aja, terus acak-acakan gitu. Jadi dipandangnya itu kayak foto. Gitu. Halus. Lukisan itu halus bang. Saya perhatiin nih. Kayak hidup nih gambar saya bang. Saya perhatiin gitu. Akhirnya saya saking khawatirnya tutup pintu lagi. Udah tutup pintu kamar. Saya bilang ke istri, kan kita pulang aja deh. Kenapa? Kayaknya nggak nyaman di sini. Kasihan kamu. Malam-malam kita pulang. Iya. Terus si ibu bilang gimana kalau misalnya nanya? Bilangnya kita nginep. Akhirnya kita pulang lah di malam itu. Kunci pintu lagi. Matiin lampu, kita pulang. Kita pulang jam berapa? Jam 3 subuh. Bayangin. Udara dingin, jaraknya jauh. Saya di perjalanan ketika sama istri mengendarai motor, memang di situ cuacanya sangat dingin sekali bang. Udah dingin, jalanan ngegelap, cuman hanya bermodalkan lampu cahaya motor aja di situ. Tapi kita pun bawa kendaraan nggak sesuka hati bang, pelan-pelan lah gitu ya, karena kan harus ekstra, karena
situasi dingin, jalan pun juga masih jalan sempit gitu lah. Akhirnya tibalah di rumah sekitar pukul 6:30 kita. Karena kan yang namanya jarak jauh, saya nggak bisa bawa cepet-cepet bang. Harus pelan-pelan sama istri, masnya nggak berani. Sampai di rumah kita istirahat dulu. Tanya lagi lah sama istri. Kamu benar lihat yang itu? Iya, A. Persis banget lukisan itu. Sama kayak yang dilihat sama aku tuh. Jalannya dari mana? Ya dari itu yang saya bilang tadi. Dari kamar mandi lurus. Belok ke kamar yang itu. Pakai baju itu juga iya. Terus sekarang gimana kelanjutannya, nanti kita nginep di sana, mau pulang lagi apa mau nginep? Pulang aja lah, kata istri. Kita nggak nyaman di sana. Akhirnya udah selesai cerita, istirahat sejenak di rumah. Seperti biasa kita kembali lagi di waktu asar. Di waktu asar, saya sama istri seperti biasa ke villa lagi. Ketika ke villa, saya buka pintu. Terus kalau istri mah nggak tahu bang, di ruang tamu itu ada patung Bali. Patung Bali yang kepalanya seperti burung. Oke. Ya, ada sayapnya, tapi ada tangannya. Nah, udah gitu kita masuk, ketemu lagi maghrib, kita sholat dulu nih. Nah, yang sholat yuk maghrib. Kita sholatnya itu nggak di ruang TV, tapi di ruang tamu. Karena kan lebih lega tempatnya ruang tamu itu ya. Ada jarak berapa meter lah gitu buat sholat. Kita sholat di situ bang. Ketika sholat di situ, yang bikin saya herannya itu, istri saya kok selalu ngeliat ke arah patung Bali tersebut. Dia ngeliat gitu dah. Saya tanya, kamu kenapa lihat ke arah patung itu? Nggak tahu. Aku juga nggak paham. Tapi kalau yang aku perhatiin, kayaknya di situ ada sesuatu. Soalnya aku tuh ngerasa ada yang merhatiin terus. Oh gitu aku bilang. Ya udahlah, nggak apa-apa kali. Masing-masing aja, saya bilang. Sekarang mah gini aja, kita nonton TV aja. Nonton TV lah kita bang. Kita nonton TV di situ, itu gangguan nggak ada bang di malam itu. Kita nonton TV seperti biasa gitu kan. Malamnya terus kita harus tidur. Udah tidur, ketemu pagi, kita pulang. Nah di hari berikutnya kita nginep lagi di situ. Di malam berikutnya nih kita nginep. Nah udah di malam berikutnya itu kita lagi asik nonton lah. Pasti nggak lupa dong sholat apa segala macam gitu ya. Kita duduk biasa gitu. Itu sadar bang. Saya sadar sama istri berdua. Ada kepakan sayap. Kepakan sayap. Gitu. Kepakan sayap? Iya. Dari mana? Arah dapur. Kita baru denger. Langsung saya otomatis langsung merinding badan itu. Yang kamu denger nggak? Denger kepakan sayap ya? Iya. Kayak ada yang terbang. Apa yang terbang ya kira-kira? Coba lihat. Ntar lah dulu. Takutnya yang saya pikirkan itu takutnya ada maling bang. Itu khawatirnya. Akhirnya saya cek lah ke dapur. Karena jarak dapur dari ruang kita nonton TV itu nggak jauh. Kalau misalkan gini nih, dari itu kelihatan dapur ke sana. Ke dapur lah saya cek, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Cuman ada satu ruangan yang gelap. Kamar mandi. Gelap ya satu. Memang kita kalau misalkan ke kamar mandi, itu jujur aja bang, bulu kuduk itu berdiri di situ. Kita nggak tahu ada apa di situ. Akhirnya ada kepakan sayap tersebut, keras kepakan sayap itu bang. Kedengar jelas kena kuping itu. Sekarang kalau misalkan kepakan burung biasa nggak mungkin dong. Ya kan? Terus kalau misalnya sarung di gitu nggak mungkin dong. Cuman beda kan kepakan sayap burung sama kepakan sayap sarung, pasti beda dong. Nggak sama suaranya. Memang di situ di villa tersebut itu di sampingnya ada burung, memang ada burung. Di sampingnya ada burung.
kanan burung parkit, kiri yang di kiri itu merpati dia. Emang sering terdengar kalau misalnya pakai sayap, tapi ini beda, kepala sayapnya itu nggak sama. Akhirnya di situ dengan rasa lebih khawatir, saya was-was. Di malam itu kita pulang juga akhirnya. Di jam tersebut kita pulang lagi, sampai di rumah kita istirahat dulu. Ketemu malam berikutnya. Ketika ketemu malam berikutnya, si istri ini dia gelagatnya tuh udah mulai berubah. Udah gak kayak biasanya. Seperti biasa nyapu dulu, nyapu bersih-bersih. Tapi gelagatnya beda dia. Saya kan bilang, yang kamu gak usah ikut-ikutan. Bersih, kamu diem aja di ruang TV. Akhirnya dia duduk, saya bersih-bersih. Terus sudah gitu kita salat, nggak kelewat ya salat juga. Tapi di malam ini tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi bang. Cuman yang bikin anehnya ini si istri itu gelagatnya beda. Dia gelagatnya beda. Kalau sama nggak curiga, mungkin tahu sih sebetulnya. Cuman udah pikir positif aja, mungkin cuma pikiran saya aja karena kecapean gitu kan. Ketemu paginya kita pulang di rumah, terus ketemu siang. Nah, ini setelah salat zuhur, dia kesurupan di situ. Siapa? Istri saya. Kesurupan. Udah beres mandi, Bang. Dia mandi siang nih. Mandi siang, udah mandi siang kesurupan. Pas lagi kesurupan. Saya tanya, "Kamu siapa?" Dia nggak jawab. Cuman gini kayak burung gitu, manggut-manggut gitu. Kayak begini nih. Cuma gini dah. Tapi ini kayak kegelagatan kayak gelagat burung, manggut-manggut gitu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Dia nggak jawab. Manggut ya. Tengok. Jadi tingkah lakunya tuh seperti tingkah laku hewan burung, Bang. Dia tuh kepake sayap, manggut-manggut gitu. Tengok kiri gitu kan. Akhirnya saya manggil lah teman saya ini yang bisa ngobatin. Saya telepon dulu ya. Bisa datang nggak? Kenapa, Wan? Justru ini kesurupan. Kesurupan di mana? Di rumah. Dari mana? Nggak tahu. Datangnya dari mana? Yang jelas mah saya waktu malam, udah beberapa hari ini, saya tuh nginep di villa. Kayaknya ini bawaan dari villa deh, kata Wawan tuh saya. Akhirnya kata yang ngobatin, "Oke Lawan, nanti saya ke rumah. Kira-kira siang-siangan deh," dia bilang. Akhirnya dia ke rumah lah. Dia ke rumah di hari itu, dia lihat dengan mata batin dia tuh, ini mah kayaknya bawaan dari sana. Ya, terus saya tanya lagi, kalau ini saya tanya, dia tuh nggak mau jawab. Ya iyalah, gimana mau jawab? Ada burung kok, burung. Dia bilang, ini mah burung, makanya dia nggak akan jawab. Akhirnya emang diobatin, apa sih yang ngobatinnya? Sok, sekarang kamu bisa ngobrol, kata si yang ngobatin itu ke istri. Saya tanya kan, "Kamu dari mana sih sebenarnya?" "Dari burung." Bilang. "Burung apa?" Kepala apa? Saya pikir burung kepala. Mungkin yang di samping kali ya, burung gitu kan. Ternyata saya tanya lagi, "Burung kepala maksudnya gimana?" Saya bilang, "Burung kepala." Burung bilang. "Kamu burung apa kepala?" Saya bilang. Burung kepala. Cuma itu jawabnya. Nah, akhirnya diobatin lah dia. Terus kata si yang obatin gini, "Kamu kembali ke tempat kamu," katanya. "Terus saya kunci ya. Kamu nggak bisa kemana lagi," kata ngobatinnya. Diobatin apa? Di tempat dia. Saya belum tahu itu tepatnya di mana gitu. Saya tanya kan kayak ngobatin, "Tepatnya di mana sih dia?" "Nanti juga tahu lu, Wan," katanya gitu. "Kamu tadi ketahuan tepatnya di mana. Pokoknya burung kepala, inget burung kepala ya." Nah, ketemu di sorenya, Bang. Saya berangkat berdua sama istri. Saya buka pintu, ingat burung kepala. Di mana ada burung kepala? Burung kepala, saya bilang. Terus
saya perhatiin gitu kan di tiap ruangan, ini tuh ada 2 ruangan bang, yang ada kepala burung sama kepalanya yang lengkap itu. Saya lihat di samping ruang tamu emang ada burung, kepalanya burung, badannya manusia, kayak burung Bali gitu. Nah, satu. Saya jalan ke ruang dapur, saya buka pintu, terus ternyata di dapur juga, samping dapur ada ruangan lagi, saya bilang. Saya buka bang kuncinya, terus saya buka kunci, saya masuk. Jadi gini bang, ini kan ruangan nih, ruangan dapur ya, dapur lurus, kan mentok ada pintu. Nah ada pintu di sini, saya buka bang. Nah pas saya keluar dari sini, saya lihat ke arah kiri ada ruangan lagi di situ. Ada kuncinya juga gantung. Saya buka, saya lihat ada kepala burung. Ada kepala burung di situ, tapi nggak serem sih, cuma kepala biasa aja gitu. Akhirnya saya mikir kepala burung apa yang di depan, apa yang di belakang, saya bilang. Kayaknya yang di sini nih, saya bilang yang di depan kayaknya. Kepala burung. Berarti dia itu diamnya di kepala burung. Burung Bali kayaknya saya. Pasti di burung Bali. Soalnya kalau yang tempatan di depan itu bang, kalau dibandingin, kalau kita kan, saya kan manusia biasa ya, cuman bisa ngerasa gitu. Kalau perasaan saya tuh lebih condong itu energi negatifnya tuh di ruang tamu tersebut dibandingin di ruang yang luar itu. Oke. Kalau masuk ke situ nggak begitu bang, biasa aja netral. Tapi kalau pas masuk ke yang ruang tamu nih, yang dekat ada patung burung ya, itu merinding bang di situ. Berarti dia ada di tempat burung itu. Terus di malam itu saya telepon kan, yang kemarin kesurupannya itu istri saya, maksudnya di kepala burung apa di burung sama badannya apa gimana? Itu dia diemnya di kepala burung tapi yang lengkap. Di situ ada nggak di ruang tamu? Dia bilang ada di situ. Nah itu yang gangguin kamu itu. Pantes selama ini saya sholat nggak bener, saya bilang. Atau bayangin bang, setiap saya sholat asar misalkan nih, atau misal maghrib yang sering nih, maghrib yang mesti 3 jadi 4, yang isya kan 4 nih, ini rakaat yang kedua kadang kelewat, tiba-tiba ke rakaat ketiga itu nggak sadar, sama sekali nggak sadar, sholat biasa, lupa udah belum ya, kayak gitu. Itu yang gangguin kamu kan. Kamu diganggu kan tiap saat. Iya itu. Maksudnya kepala burung itu di situ. Dia diamnya di kepala burung itu. Pantes satu tiap sholat nggak pernah benar, saya bilang di situ. Nah akhirnya udah bilang gitu, istri biasa aja bang. Yang penting istri saya jangan lihat ke arah ruang tersebut. Tapi dia sering lihat gitu. Ya ada apa sih di situ, kamu kan udah diobatin, jangan lihat sama lu, ntar kamu lupa lagi. Ya enggak, saya cuma pengen lihat aja, udah jangan dilihatin. Akhirnya saya matikan lampunya lah, ruang tamu tersebut. Kita tidur di situ, udah malam kita tidur di ruang yang tengah itu seperti biasa. Kita pulang. Nah ini di sorenya bang, ada lagi. Nih, di sore ini kan saya berangkat itu nggak sama istri bang. Nggak sama istri, tapi sama satu keponakan perempuan. Sebutkan namanya itu Nadia. Satu lagi temennya. Nah, saya bertiga tuh. Jadi ketika sore, sebelum asar, saya ajaklah tuh teman saya tuh, keponakan saya maksudnya. Keponakan saya Nadia, dipanggil Neng, ikut Om yuk. Kita ke villa sama teman Neng aja ya. Jadi bertiga di situ. Akhirnya kata Neng itu, Om jauh nggak? Jauh lah, katanya. Sekalian main aja nggak apa-apa, temenin Om di sana. Akhirnya Neng dan temennya tuh ikut sama saya bang di satu kendaraan itu, kayak motor tuh.
Saya pakai motor ke sana, jalan sambil ngobrol kan gitu ya, basa-basi sama temennya, sama Neng juga. Akhirnya kita sampailah di villa tersebut. Kita buka villa, buka kunci pintu depan utama, kita masuk. Memang hawanya di situ itu masih sama, nggak berubah, tetap merinding. Kalau saya sih ngerasa ya, tapi kalau keponakan saya ini sama temennya nggak tahu gitu. Akhirnya kita masuk ke itu, Neng sini masuk ya bang. Ya om, masuk duduk sini aja nih, nonton TV lah dia. Saya di pintu TV-nya, saya ngasih makan burung dulu bang. Jadi tuh di samping itu ada pintu, ini nih, di samping kotaknya ruang TV ada pintu. Saya buka pintu, akhirnya saya ngasih makan burung dulu, burung parkit. Sampai burung parkit, saya diem di situ bang, sambil lihat burung nih. Nah, nggak lama tuh keponakan saya sama temennya nyamperin saya bang, nyamperin dia di samping saya nih, berhadapan di samping. Di situ saya lagi enak-enaknya memandang burung gitu kan ya. Tanpa saya sadari, pintu itu tertutup dengan perlahan sendirinya. Bunyi. Cekrek. Kaget. Iya. Pintu samping itu. Samping itu pelan. Padahal tuh nggak ada angin bang. Kalau saya dorong, kalau saya perkirakan ya, itu kira-kira ada sekitar 4 kilo angin. Tekanannya. Tekanannya gitu kan. Kalau misalnya saya kan punya penyapi itu di rumah. Ini kalau misalnya di dorong gitu, tek. Gitu kan ya? Ini enggak. Kalau yang itu didorong gini, itu nggak akan nutup total. Karena itu berat kan itu. Saya tekan gitu, nggak nutup. Kalau pintu yang di villa ini nutup, klek. Dengan sendirinya saya bingung. Neng, denger gak? Denger om. Apa ya? Kata Neng ini. Om juga nggak tahu itu apa. Gitu. Terus gimana Neng mau pulang ke rumah? Masuk ke dalam aja om. Di situ dengan rasa khawatir dan rasa cemas, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka pintu itu lagi. Saya buka, saya dorong, emang agak berat pintu. Dorong, saya mikir, kalau misalkan hembusan angin biasa aja itu nggak mungkin bisa bang. Sekarang kan kipas angin yang segitu daya dorongnya keras, kalau disimpan itu nggak akan bisa langsung gitu. Kecuali kalau pintu-pintu biasa mungkin bisa, ini enggak. Saya masuk ke ruang tersebut, saya duduk sama Neng tuh. Saya duduk di bangku 3, Neng di bangku 2 depan. Jadi berhadapan, temennya di sini, ada meja depannya tuh, meja kaca, samping TV. Selagi anteng nonton TV bang, nonton TV gitu. Nonton TV. Nggak lama nih, saya lihat, entah kenapa nih mata nih, pengen lihat ke arah meja kaca itu yang ada tisu. Saya lihat bang ini. Kenapa coba itu? Apa? Tisunya tuh bergerak sendiri. Percaya nggak? Gerak ini. Coba sekarang abang bayangin, abang lagi diem gini nih, ngobrol. Tiba-tiba ada tisu. Atau gelas lah gerak. Gimana tuh? Itu udah saya cek nih. Ketika dia bergerak nih bang, kan penasaran dong. Satu penasaran, dibawa takut, kaget. Akhirnya tuh saya bongkar bang. Saya lihat, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa itu. Saya pikir, oh mungkin ini hanya ke bawah sama cicak kali ya. Makanya ke dorong-dorong gitu. Mungkin angin apa gimana. Saya buka nggak ada. Yang bikin heran ya, kan itu tisu kan lemes bang. Dia pasien kalau gini, gitu kan? Iya. Ini lurus. Tegak. Gini lurus tisunya. Kok bisa ya? Nah itu, saya juga bingung. Bisa gitu, tegak ya. 1, 2, 3. Rata dia.
nggak jatuh, nggak langsung kayak gitu, nggak, tegap aja gini. Ya udah saya pelan-pelan, Neng kita pulang aja yuk, udah sore soalnya kan Om mau jemput Ate bawa kesini. Akhirnya saya pulang lama Neng, sama temannya tuh cerita di situ. Saya sama istri, yang kamu tahu nggak tadi tuh box tisu itu ada ini nih, tisu berdiri. Ah masa sih? Ah iya. Ayo lo ada apaan? Kata ada hantunya kali, bisa jadi saya. Terus gimana? Aku kan lagi kayak gini kondisinya, ya udah kita nginep aja. Itu pulang lagi di situ. Akhirnya mau nggak mau Bang harus kesana lagi sama istri berdua. Sama istri saya berangkat lagi. Terus kita sampai di tempat villa tersebut. Terus gitu akhirnya kita bilang sama yang punya rumah nih, Bu, via telepon, Ibu pulangnya kapan? Oh maaf Wan, kayaknya Ibu 1 bulan di sini. Lah kok lama Bu? Iya soalnya kan Ibu masih kangen sama yang di sini, sama di Jawa maksudnya. Wah kalau lama gini gimana nih kita nih? Itu akhirnya kita sejak kejadian itu tuh sama istri itu nggak pernah nginep Bang. Pulang aja udah. Yang punya rumah nggak tahu. Datang pagi, datang sore, malam pulang. Karena apa? Karena kan kita kan di sini ngejaganya tuh si istri ini tuh kan penyakitnya itu dia non medis. Begitu kan dia kalau ketemu kayak gitu dia pasti ngundang. Kalau saya mikirnya gini, mungkin karena istri saya sakit, ya kan. Terus makhluk sekitar itu kayaknya mendekat, berinteraksi dengan cara tersebut. Makanya banyak kejadian di situ. Kayak di kepala burung, tisu, terus kayak di lukisan. Dia sampai didudukin sama genderuwo dulu di situ kamar. Seperti itu. Dan pada akhirnya ya udah gitu aja kita jadi pulang pergi aja selama kita hidup di sana itu Bang. Cuman yang saya heran itu sejak awal di hari kedua atau ketiga gitu ya sampai sekarang setiap saya kesana tuh nggak pernah aman. Ada aja kejadian tuh, entah itu suara inilah dan suara itulah. Macam-macam itu. Kita belum bisa tenang di situ, walaupun kita nggak pulang juga. Dan pada akhirnya kita mau jangan kesana terlalu siang deh, agak sorean aja. Jadi biar kita pulangnya cepet gitu kan. Tiap kesana tuh, kayak gitu Bang. Berarti selama 1 bulan nih jaga di rumah villa itu? Iya. Kita cuma tidur di situ beberapa hari doang. Iya, yang awal-awal itu doang ya? Iya. Itu tuh nggak tahu yang punya rumah. Nggak tahu. Oke. Nah, nih Kang Wawan. Ya. Ketika si pemilik rumah villa ini datang, itu sempat cerita nggak sih Kang Wawan kalau mengalami kejadian-kejadian hal mistis tentang rumah itu? Enggak. Saya nggak ceritakan masalah itu. Jadi cukup kita yang tahu aja. Oh iya. Tapi si pemilik rumah villa ini sempet kayak bertanya nggak sih sama si Kang Wawan ini, Kang, di rumah ini selama saya tinggal ngalamin apa aja? Pernah tanya gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena dia sudah percaya. Oh gitu. Berarti si pemilik rumah ini nggak pernah diganggu sama sekali dong? Kemungkinan sih enggak kayaknya. Iya. Jadi gini, itu sebetulnya Bang, awal mulanya tuh kalau pas saya sebelum nikah mah nggak ada gangguan. Karena saya tuh dari dulu memang sering di situ. Nggak ada gangguan. Setelah nikah nggak ada gangguan. Itu aja. Berarti kan ini posisinya Kang Wawan udah tahu lah ya tentang rumah villa itu ya? Udah. Nah, dulunya itu pernah terjadi apa nggak sih di tempat situ atau sekitarnya? Jadi rumah itu yang saya tahu itu dibangunnya lama dia, setahun.
rumah villa itu. Iya. Ya. Jadi terus udah itu dulunya lahan kosong. Oh, cuma lahan kosong doang. Lahan ya? kosong, rata kebun dulunya itu. Tapi kita nggak tahu apakah ada apa yang di situ, kita kurang tahu. Oke. Lahan kosong dibuat rumah, itu pun lama rumahnya, dibilang setahun rumah villa itu dibangunnya. Karena besarnya itu. Nah, Kang Wawan. Ya. Ini kan Kang Wawan yang jaga selama 1 bulan. Itu Iya. full Kang Wawan yang jaga atau ada penggantinya? Full 1 bulan. Oh, berarti nggak ada penggantinya sama sekali nih? Nggak, selama sebulan cuman saya aja yang jaga. Karena udah percaya ya sama si Iya. pemilik rumah ini ya. Iya. Tapi informasi yang saya dapat dari sekitar sebelumnya itu ada yang lain. Oh. Ada yang lain. Entah kenapa si pemilik rumah itu tiba-tiba dia lebih percaya tuh ke saya bang ketimbang ke yang lain. Ketimbang sama yang sebelumnya gitu ya? Iya, yang sebelumnya. Awalnya ada yang jaga di situ. Kalau si ibu pergi ke Jawa. Berarti kalau misalnya si ibu villa ini pergi ke luar kota itu emang setiap bulan atau emang setahun sekali? Setahun sekali. Oh, setahun sekali. Iya. Oke, nah. Gue masih penasaran ya sama sosok yang ada di lukisan itu. Sama bang. Kang Wawan nggak mencari tahu tentang sosok itu siapa? Enggak. Oke. Saya nggak mau tahu soal itu. Tapi yang pasti kalau menurut saya pribadi sih ya, mungkin itu hanya jin yang hinggap di situ, yang menyerupai sosok yang di lukisan tersebut. Bisa Jadi dia kayak gitu mendapatkan dirinya. Kan tadi Kang Wawan juga cerita tentang bagaimana dalam isi rumah villa tersebut ya. Iya. Emang itu banyak banget arsitektur yang maksudnya yang lokal-lokal yang kayak Bali atau segala macem. Ada. Ada. Itu di setiap kamar itu pasti ada patung-patungnya. Dan lukisan. Lukisannya itu ada 3 sebetulnya. Di ruang tamu tadi saya lupa ya. Itu lukisan kuda. Oke. Ya, di 2 ruangan yang pernah saya tidurin sama istri itu pun ada lukisan. Dan di ruang yang satu lagi itu ada lukisan perempuan. Yang saya bilang perempuan itu. Yang sering muncul gitu. Iya, gitu. Terkadang sih emang lukisan ada yang bernyawa dan ada yang tidak. Yang tadi Iya. Kang Wawan ceritain ada yang hidup sama yang Iya. biasa ya. Beda. Kalau hidup itu dilihatnya beda. Beda. Nah, tadi kan istrinya Kang Wawan ini sempat kerasukan nih sama sosok yang ada di tempat situ lah ya, tempat rumah villa itu ya. Nah, Kang Wawan kan minta bantuan sama teman yang bisa nih, yang mempunyai kemampuan lebih lah, atau bisa dibilang ustadz dan lain-lain gitu. Nah, Kang Wawan pernah menceritakan tentang sosok yang ada di lukisan ke temennya nggak sih? Pernah sempat. Dan dia ngasih tahu itu apa? Dia bilang gini, itu hanya interaksi aja. Karena istri awalnya belum sembuh sempurna. Jadi secara tidak langsung dia itu menunjukkan dirinya bahwa dia itu ada di situ. Oke. Memang itu tidak mengganggu, cuma hanya menampakkan aja. Ibaratnya kenalan lah. Iya. Nunjukin diri bahwa dia tuh ada di sini loh, ya. Itu. Oke nih, Kang Wawan, gua nih bisa seperti itu. Ini baru tahu sih ini gua. Ada lukisan yang seperti itu ya. Ada bang. Berarti bahaya juga ya kalau nyimpan lukisan di rumah ya. Sebetulnya kalau di Islam itu nggak boleh. Oh. Iya. Foto juga nggak boleh sebetulnya. Cuman kan kalau kita mah kembaliin ke diri masing-masing ya gitu. Umum lah gitu, mau pasang lukisan apa serah gitu. Yang penting gimana niat kita aja. Itu baru tahu juga nih masalahnya. Oke nih, Kang Wawan, sebelum mengakhiri cerita nih, Kang, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang ada di rumah, kesimpulan dari cerita yang Kang Wawan bawain pada malam kali ini? Jadi kesimpulannya itu adalah di setiap rumah itu tentunya ada penghuninya. Ya terutama kita hidup itu berdampingan antara manusia dan alam gaib. Dan jangan lupa pula setiap kita masuk ke dalam rumah atau masuk ke tempat lain, ucapkanlah salam. Karena apa? Karena kita itu hidup berdampingan.
Oke, Kang Wawan sekali lagi terima kasih. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.